Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun kita berada pada hari ini. Jangan kemana-mana, karena ada pesan firman Tuhan yang pastinya akan menjadi berkat bagi kita semua. Saya berdoa saudara-saudara sekalian dalam keadaan baik dan tetap di dalam pemeliharaan Tuhan. Saudaraku, hari ini ayat firman Tuhan yang akan kita renungkan tertulis di dalam Lukas pasal 18 ayat 31 sampai 34. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian bisa baca secara lengkap di rumah kita masing-masing ataupun di mana kita berada hari ini. Tetapi ayat penekanan yang saya mau berikan kepada kita di ayat ke-34. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu, arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan. Dalam pembacaan kita hari ini saya memberikan topik untuk kita renungkan, yaitu rencana Allah tidak selalu sama dengan harapan manusia. Kalau kita baca Lukas pasalnya yang ke-18 ayat 31 sampai 34 hari ini, itu berbicara bagaimana Yesus memberitahukan kepada para murid yang bersama-sama dengan dia di saat itu bahwa anak manusia yang datang itu harus mengalami yang namanya penderitaan. Nah saudara-saudara, kenapa para murid tidak mengerti perkataan yang diberitahukan Yesus itu? Itu menjadi hal penting yang harus kita pertanyakan. Jawabannya adalah karena para murid sudah punya ekspektasi tinggi tentang Yesus. Mereka sudah punya harapan bahwa Yesus yang datang ini adalah Mesias yang diharapkan oleh bangsa Yahudi atau orang-orang Israel. Mesias yang diharapkan itu adalah Mesias yang punya kekuatan, Mesias yang bisa melakukan hal-hal hebat. Dia akan memimpin peperangan, memenangkan peperangan, dan pada akhirnya membebaskan bangsa Israel di bawah jajahan Romawi saat itu. Sehingga bangsa Israel menjadi bangsa yang superpower. Itu yang diharapkan oleh orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, bahkan juga para murid yang datang saat itu. Sehingga ketika Yesus berbicara, memberitahukan bahwa anak manusia harus menderita, itu tidaklah masuk di dalam harapan mereka. Sehingga mereka sulit untuk memahami apa yang sedang diberitahukan oleh Yesus. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kadangkala juga di dalam kehidupan kita ada banyak rencana Tuhan yang tidak bisa kita pahami secara logika kita manusia, karena kita sudah punya ekspektasi tinggi. Kita sudah punya harapan lain tentang rencana Allah. Tetapi hal yang harus kita ketahui bahwa rencana Allah di dalam hidup kita adalah pastinya adalah rencana yang terbaik. Kita tahu bahwa salib, penggenapan salib itu bukanlah hal yang tiba-tiba datang, tetapi itu adalah penggenapan tentang karya keselamatan yang dijanjikan Allah kepada manusia. Dan itu harus dikerjakan oleh Yesus di atas kayu salib. Melalui saliblah kutuk itu dikalahkan. Melalui saliblah dosa itu dipatahkan. Dan melalui salib itulah kemenangan yang terbesar terjadi. Maut dikalahkan. Dan pada akhirnya setiap orang yang percaya kepada Yesus mengalami yang namanya kemenangan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, janganlah kita melihat rencana Allah hanya dengan kacamata manusia kita. Karena rencana Allah pasti melampaui dari apa yang bisa kita pikirkan. Dan kita percaya bahwa rencana Allah di dalam kehidupan kita pasti adalah yang terbaik. Maka untuk mengerti rencana Allah di dalam hidup kita, kita harus punya relasi yang baik dengan Tuhan. Kita harus membangun hubungan kita dengan Tuhan, membaca firman Tuhan setiap harinya, supaya kita bisa mengerti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Kadangkala melalui penderitaan, kadangkala melalui hal-hal yang menurut kita tidak baik, tetapi Allah bisa menjadikan itu yang terbaik. Dalam pandangan para murid, salib bukanlah hal yang baik. Penderitaan anak manusia bukanlah hal yang baik, tetapi Allah dapat menggunakan penderitaan dan salib itu menjadi jalan keselamatan bagi manusia. Maka saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kita menjalani hari-hari kita, kita harus punya pengenalan akan Allah sehingga kita mengerti, memahami apa yang dirancangkan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Dan satu hal yang harus kita pegang, bahwa rencana Tuhan di dalam hidup ini pasti adalah rencana yang terbaik di dalam kehidupan kita.
Dan di bagian yang terakhir, kebangkitan membuktikan bahwa Yesus adalah Allah yang hidup. Yesus mau membuktikan bahwa salib bukanlah bukti kekalahan, tetapi salib adalah awal daripada kemenangan Yesus. Dan itu dibuktikan melalui kebangkitannya. Ia bangkit dan mengalahkan maut. Ia tidak bisa dikalahkan oleh kematian, tetapi justru Yesus mengalahkan kematian. Maka kita orang yang hidup di dalam Kristus pastinya juga diberikan jaminan hidup yang kekal. Sama seperti Kristus mengalahkan maut, maka kita juga akan mengalami kemenangan. Kita menang bukan karena kita hebat, kita menang karena Yesus yang memenangkan pertandingan itu. Yesus yang memenangkan maut itu, sehingga Yesus menjamin kehidupan kita, orang yang percaya kepada Kristus. Marilah kita menjadi pribadi-pribadi yang punya relasi dengan Allah, sehingga kita mengenal, sehingga kita mengerti rencana Allah. Walaupun tidak selalu sama dengan harapan kita, tapi kita tahu bahwa rencananya pasti yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan akan firman Tuhan yang sudah kami renungkan hari ini, yang mengajarkan bahwa rencana Allah memang tidak selalu sesuai dengan harapan kami, tetapi kami percaya bahwa rencana Allah dalam hidup kami adalah yang terbaik. Berkati kami dan biarlah Engkau membukakan pikiran kami supaya kami mengerti apa yang Engkau mau di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin.